wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Baiklah, kembali lagi di ruang belajar kita. Belajar bersama, pintar bersama, sukses bersama. Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar semua dapat belajar bersama. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang nanti kita pelajari dapat kita terima dengan baik dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mudah menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pecahan. Nah, sebelumnya teman-teman sudah belajar cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan dalam berbagai bentuk. Nah, hari ini kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, biasanya teman-teman juga biasa ketemu soal cerita yang berhubungan dengan pecahan. Nah, dan biasanya juga teman-teman ketika bertemu soal cerita pastinya langsung pusing. Ini bacaan semua, ini apa yang harus saya lakukan, seperti itu. Nah, sebenarnya cara mengerjakannya sangat mudah, teman. Asalkan kita mengikuti langkah demi langkah. Dan satu lagi, ketika kita ketemu soal cerita, jangan dibawa pusing dulu. Kita senyumin soalnya dulu, kita berpikir bahwa ini adalah soal yang sangat mudah. Setelah itu, baru kita ikuti langkah-langkah demi langkahnya, seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana cara mudahnya? Yuk ikuti langkah berikut. Siapkan alat tulisnya ya teman. Nah, langkah pertama yaitu kita harus menuliskan dan melihat dari soalnya. Sebelumnya kita baca dulu dari awal sampai akhir. Kita baca soalnya dulu ya teman. Setelah kita baca, kita lihat apa yang diketahui dari soalnya. Kemudian tuliskan apa yang ditanya. Yang kedua, kita menuliskan apa yang ditanya. Nah, yang ditanya ini biasanya terletak di awal kalimat atau di akhir kalimat. Di awal cerita atau di akhir cerita maksudnya. Nah, biasanya yang ditanya ini berawal dari kata tanya berapa. Berapa jumlah buku yang dimiliki Ani? Berapa jumlah sisa? Berapa jumlah kain setelah dipotong? Nah, seperti itu. Biasanya berawal dari kata tanya. Nah, kemudian ingat ya teman, angka-angka dalam soal cerita itu merupakan hal-hal yang diketahui. Jadi semua angka yang kita temui itu adalah sesuatu yang diketahui dan membantu kita untuk menyelesaikan soalnya nanti. Jadi tulis sebanyak mungkin dan tulis semuanya yang ada di soal, angka-angka yang ada di soal, seperti itu. Kemudian tuliskan yang ditanya. Kemudian yang ketiga, perhatikan apakah masalahnya berkaitan dengan materi penjumlahan atau pengurangan. Nah, setelah kita tuliskan, kita analisis lagi. Kita analisis kira-kira yang ditanya itu apa, berhubungan dengan penjumlahan kah atau berhubungan dengan pengurangan. Kemudian yang keempat, baru kita lakukan penyelesaian masalahnya menggunakan konsep penjumlahan atau pengurangan pecahan tersebut. Nah, yang kelima, jangan lupa setelah dapat hasilnya kita lakukan pengecekan kembali apakah jawaban yang kita tuliskan tadi benar atau salah. Dan yang terakhir, jangan lupa membuat kesimpulan dari jawabannya. Nah, kesimpulan ini biasanya kita awali dengan kata jadi. Jadi, jumlah kain yang diperoleh Ani adalah, nah biasanya diawali kata-kata seperti itu. Bagaimana teman? Sudah paham langkah-langkahnya? Ya, kita coba pada soalnya ya. Kita lihat soal berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membaca soal dari awal sampai akhir. Ingat ya, membaca soal dari awal sampai akhir. Kita baca sama-sama teman. Mita mempunyai pita merah dan biru. Panjang pita merah 5/8 meter. Panjang pita biru 1/2 meter, lebih panjang dari pita merah. Berapa panjang seluruh pita Mita? Nah, pada soal sangat jelas sekali teman. Yang diketahuinya apa dan yang ditanyanya apa. Yang diketahui, kita lihat angka yang ada dalam cerita. Angka yang ada yang pertama yaitu 5/8. Kita lihat 5/8 ini apa dia? Oh, ternyata 5/8 ini adalah panjang pita merah. Kemudian angka selanjutnya apa? Angka selanjutnya yaitu 1/2. 1/2 ini apa?
ternyata panjang pita biru, yaitu 1/2 lebih panjang dari pita merah. Masih ada tidak angka-angka lain? Oh, ternyata tidak ada lagi, berarti yang diketahuinya hanya 2. Kemudian lihat angka kedua tadi apa teman? Ya betul, yang ditanya, kita tuliskan yang ditanya. Berapa panjang seluruh pita mita? Jadi yang ditanyanya adalah panjang seluruh pita mita, seperti itu. Coba kita lihat ya, kita tuliskan bersama. Diketahuinya tadi ada panjang pita merahnya 5/8 meter. Kemudian panjang pita biru adalah 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Kemudian yang ditanyanya adalah panjang keseluruhan. Nah, langkah ketiganya tadi apa teman? Langkah ketiganya kita lihat apakah berhubungan dengan penjumlahan atau pengurangan. Nah, seperti ini. Panjang keseluruhan. Arti panjang keseluruhan itu adalah panjang semua pita yang dimiliki oleh mita. Artinya pita merahnya kita jumlahkan dengan pita biru. Gitu. Pita merahnya berapa teman? Yang kita lihat komponen yang di sini apakah sudah ada yang dituliskan diketahui atau belum? Kita lihat sama-sama. Panjang pita merah, oh sudah ada 5/8. Kemudian panjang pita birunya sudah ada belum? Ada, yaitu 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Artinya apa kalau dia lebih panjang dari pita merah? Artinya pita birunya tadi 1/2 kita tambahkan 5/8 karena dia lebih panjang dari pita merah. Atau kita tulis seperti ini. Panjang pita biru sama dengan 1/2 meter lebih panjang dari pita merah. Artinya pita birunya ada 1/2, kita jumlahkan dengan 5/8 karena dia lebih panjang dari pita merah. Nah, penjumlahannya kita lakukan seperti penjumlahan pada pecahan yang telah kita pelajari sebelumnya. Boleh kita gunakan dengan cara mengali silang. Penyebutnya kita kalikan, 8 kali 2 16, kemudian 1 kali 8 hasilnya 8, 5 dikali 2 hasilnya 10. Kalau kita jumlahkan jadi 18/16. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi dengan SPD. Kemudian kita dapat 9/8 seperti itu. Jadi sekarang kita punya panjang pita birunya sama dengan 9/8. Kemudian kita kembali lagi, panjang keseluruhannya tadi panjang pita merah ditambah panjang pita biru. Nah, panjang pita merahnya ada 5/8. Good. Kemudian kita jumlahkan dengan panjang pita biru yaitu 9/8. Kita jumlahkan kedua pecahan ini dan ternyata kita sudah mempunyai penyebut yang sama. Jadi tidak perlu kita cari KPK-nya. Kita langsung jumlahkan saja. 5 ditambah 9 hasilnya 14/8. Ini kita sederhanakan lagi jadi 7/4. Nah, 7/4 ini kita sederhanakan atau kita rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? Kita lihat. 7/4 artinya 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 kita tulis seperti ini ya. 7 dibagi 4 sama dengan 1. 1 kali 4 4. 7 dikurang 4 3. Kita tuliskan 1, sisanya tadi kita tuliskan sebagai pembilang, 4-nya kita tuliskan sebagai penyebut. Jadi 7/4 sama dengan 1 3/4. Nah, kemudian setelah kita lakukan penyelesaiannya, yang terakhir kita simpulkan, kita tulis kesimpulannya. Jadi panjang seluruh pita mita adalah 1 3/4 meter. Seperti itu. Jadi harus teman-teman ingat adalah konsep penjumlahan pada pecahan, jangan dilupakan. Oke, bagaimana teman-teman? Oke, kita lanjut ya, soal kedua. Soal kedua yang harus kita lakukan tadi apa? Yaitu membaca soal dari awal sampai akhir. Kita baca sama-sama ya. Seorang mendaki sebuah gunung dengan ketinggian 8,848 km.
Pada pendakian pertama, ia berhasil mendaki hingga ketinggian 3,78 km di atas permukaan laut. Pada pendakian kedua, ia berhasil mendaki sejauh 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Berapa kilometer hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian kedua? Nah, soalnya sudah kita baca. Kemudian langkah kedua yaitu menuliskan diketahui. Lihat yang diketahui, kita lihat angka-angka yang ada pada soal. Ada 8,848. Ini merupakan tinggi gunung. Good. Yang kedua ada 3,78. Ini merupakan tinggi pendakian pertama. Good. Kemudian 2,5. Ini merupakan tinggi pendakian kedua, yaitu 2,5 lebih tinggi dari pendakian pertama. Kemudian masih ada lagi yang diketahui, kira-kira tidak ada lagi karena tidak ada angka lagi. Kemudian kita lihat yang ditanya. Yang ditanya, kata-kata yang ditanya itu biasanya berawal dari berapa. Nah, ternyata di sini berapa kilometer hingga ia dapat mencapai puncak gunung pada pendakian kedua. Jadi yang ditanya adalah berapa sisa pendakian agar ia dapat mencapai puncak gunung. Seperti itu. Kita tuliskan teman ya. Yang pertama tadi tinggi gunung, oke, 8,848. Kemudian pendakian pertama dia 3,78 km. Kemudian pendakian kedua 2,5 km lebih tinggi dari pendakian pertama. Nah, kemudian ditanya adalah berapa kilometer lagi hingga mencapai puncak pada pendakian kedua. Itu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga, kita lihat apakah dari yang ditanya ini dia merupakan penjumlahan atau pengurangan. Kita analisis berapa kilometer lagi hingga mencapai puncak pada pendakian kedua. Artinya kalau bisa kita gambarkan teman, boleh, agar memudahkan kita dalam mengerjakan. Nah, misalnya kita anggap ini adalah sebuah gunung. Tinggi gunung ini 8,848. Kemudian dia daki pertama tingginya 3,78. Kemudian dia daki lagi sebanyak 2,5, lebih tinggi dari pendakian pertama tadi. Nah, yang ditanya adalah sisa pendakian ini berapa. Nih, dari sini sampai sini berapa tingginya. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa tinggi gunung untuk mendapat sisa pendakian ini adalah tinggi gunungnya kita kurangkan dengan pendakian pertama ditambah pendakian kedua. Kira-kira betul tidak? Iya, karena kita sudah ketahui pendakian pertamanya, kita sudah ketahui juga pendakian keduanya. Jadi tinggi semuanya nanti akan kita kurangkan dengan tinggi kedua ini, sehingga kita dapatkan sisa pendakiannya. Nah, untuk pendakian pertama kita sudah dapat 3,78. Pendakian keduanya berapa? Apakah 2,5 km pendakian kedua? Nah, kita baca sampai ke ujung teman. 2,5 lebih tinggi dari pendakian pertama. Artinya pendakian pertama ada 3,78. Nah, pendakian keduanya artinya 2,5 kita jumlahkan dengan 3,78 karena dia lebih tinggi 2,5. Seperti itu. Nah, kita lihat ya berapa hasilnya ya. Sisa yang harus didaki tadi adalah tinggi gunung dikurang pendakian kedua. Sekarang pendakian keduanya kita belum tahu berapa pendakian keduanya. Pendakian kedua adalah 2,5 lebih tinggi dari pendakian pertama. Artinya 2,5 kita tambahkan dengan pendakian pertama. 2,5 ditambah 3,78. Kita lihat cara penyelesaiannya. Sama seperti yang materi sebelumnya ya teman, cara menjumlahkan desimal. 2,5 ditambah 2,5 ditambah 3,78.
Ingat, kalau tidak ada nolnya kita tambahkan nolnya biar ada teman. Jadi 0 tambah 8 hasilnya 8, 5 tambah 7 hasilnya 12, sisa 1, 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 6, komanya kita turunkan, jadi hasilnya 6,28. Jadi pendakian kedua tingginya 6,28. Kita lihat gunungnya tadi nih, artinya tinggi dari sini sampai sini itu 6,28. jadi sisanya berapa? Sisanya sudah pasti tinggi gunung dikurang pendakiannya tadi, pendakian keduanya. Jadi sisa harus didaki adalah tinggi gunung dikurang pendakian kedua. Tinggi gunungnya berapa tadi? 8,848 dikurang pendakian keduanya 6,28. Ini cara penyelesaiannya. Masih ingat ya teman ya? 8,848 dikurang 6,28. Ingat komanya kita sejajarkan, baru kita kurangkan. 8 kita turunkan, 14, 4 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1 tinggal 14. 14 kurang 8 hasilnya 6. Kemudian 8 sudah pinjam 1 tinggal 7. 7 kurang 2 hasilnya 5. Kemudian komanya kita sejajarkan, 8 kurang 6 hasilnya 2. Jadi hasil pengurangannya adalah 2,568. Nah, yang terakhir, langkah terakhir adalah menuliskan kesimpulannya. Jadi ia harus mendaki sejauh 2,568 lagi untuk mencapai puncak gunung. Nah, jangan lupa kita lakukan pengecekan kembali. 2,568. Ingat, kita lihat tadi gambarnya. Berarti di sini tadi ada berapa teman? Di sini tadi ada 6,28. Kemudian di sini tadi ada berapa hasilnya, kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya, sama tidak dengan tinggi gunung. Kalau sama berarti pengertian kita benar. Seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ia harus mendaki sejauh 2,568 lagi untuk mencapai puncak gunung. Oke, kita lanjut soal ketiga ya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 2,5 kg salak dan 1,75 kg jeruk. Kemudian, berapa kilogram berat seluruh buah yang dibeli ayah? Nah, kita lihat. Ya, lihat angka yang ada di sini ada 2,5. 2,5 ini apa? 2/1/2 maksudnya. 2/1/2 ini apa? Yaitu berat salak. Kemudian kita lihat 1,75 ini apa? Berat jeruk. Apakah ada angka yang lain? Ternyata tidak ada. Kemudian kita tuliskan yang ditanya. Yang ditanyanya adalah berat seluruh buah yang dibeli ayah. Seperti itu, kita lihat ya, kita tuliskan. Diketahui berat buah salak yaitu 2/1/2 kg. Kemudian berat buah jeruk 1,75 kg. Kemudian yang ditanya berat seluruhnya. Ingat, berat seluruhnya artinya apa? Artinya berat buah salak ditambah berat buah jeruk. Berat buah salaknya 2,1/2 kilo, berat jeruknya 1,75. Apa bisa kita menjumlahkan dua ini? Ya, belum bisa kita jumlahkan karena bentuknya tidak sama. Kita samakan dulu. Kita boleh merubah dalam bentuk desimal atau kita boleh merubah dalam bentuk pecahan. Nah, untuk di sini biar agar lebih mudah kita rubah dalam bentuk desimal, sama-sama desimal, agar nanti mudah dalam menjumlahkan. Nah, kita rubah ya, 2/1/2. Ketika dirubah dalam bentuk desimal maka hasilnya 2,5. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat. Ini 2/1/2. Kita rubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 2 kali 2 tambah 1. 2 kali 2 tambah 1 hasilnya 5. Kita nyebutnya tetap 5/2. Ingat, 5/2 artinya 5 dibagi 2. Kita bagi ya.
5 bagi 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 5 kurang 4 hasilnya 1. 1 bagi 2 tidak bisa, kita letakkan koma, terus kita kasih 0. 10 kita bagi 2 hasilnya 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. 10 kurang 10 hasilnya 6. Jadi 2/1/2 sama dengan 2,5. Seperti itu. Sebenarnya ini sudah kita pelajari sebelumnya. Nanti coba dilihat lagi pembelajaran sebelumnya ya. Nah, kemudian berat seluruhnya adalah berat buah salak ditambah berat buah jeruk. Buah salaknya ada 2,5 kg ditambah buah jeruknya 1,75. Kita jumlahkan. Yuk kita lihat cara penjumlahannya. Nah, ini dia. 2,5 ditambah 1,75. Kita jumlahkan. Tadi nggak ada 0 di sini ya. Kita sejajarkan dulu komanya. Setelah jajar, baru kita jumlahkan. Di sini tadi tidak ada 0, kita tambahkan 0 agar jumlah angka di atas dengan di bawah sama banyaknya. Jadi 0 tambah 5 hasilnya 5, 5 tambah 7 hasilnya 12, sisa 1, 1 tambah 2 hasilnya 3, tambah 1 hasilnya 4. Jadi 2,5 tambah 1,75 hasilnya 4,25. Hasilnya 4,25. Nah, kemudian kita tuliskan kesimpulannya. Jadi berat seluruhnya adalah 4,25 kg. Seperti itu. Nah, seandainya nanti pada soal diminta jawabannya dalam bentuk pecahan, nah teman-teman tinggal merubah saja. 4,25 kita rubah dalam pecahan. Masih ingat kan? Tentunya masih. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai. Nah, teman-teman coba kerjakan soal berikut agar teman-teman lebih mahir dalam mengerjakan dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pecahan. Selamat belajar. Oke, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di rumah, belajar di rumah, dan tetap jadi siswa yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.